Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa rasulina wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur setinggi-tingginya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan, limpahan hidayah, sehingga dengan segala pemberian dari Allah kita masih mampu melangkahkan kaki kita ini menuju masjid yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ini. Semoga dengan keikhlasan niat kita menjaga keistiqomahan kita di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai satu amal ibadah yang pastinya menjadi harapan kita semuanya bisa mendapatkan timbangan pada yaumul qiyamah. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang hadir di dalam majelis ini menjadi satu di antara ribuan bahkan jutaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya di hari kiamat senantiasa mendapatkan syafaatnya di Rabbul Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam sebuah hadis ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di atas mimbar membaca kalimat amin. Didengar oleh para sahabat, kemudian ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau membaca kalimat amin di atas mimbar?" Rasul menjawab, "Aku telah mendengar Jibril berdoa. Salah satu doanya adalah Syaqiya rajulun adraka Ramadan fansalaha minhu fala walam yudkhallah." Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar doa itu, Rasul mengatakan amin. Yang berdoa adalah malaikat Jibril yang mengamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastinya doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Doanya Syaqiya rajulun, nanti laki-laki rugi atau sengsara, rugi. Adraka Ramadan, ketika bertemu dengan bulan Ramadan, fansalaha minhu, kemudian bulan Ramadan itu pergi, selesai dengan berpuasa selesai, kemudian walam yudkhallahu, tapi laki-laki itu belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi landasan atau menjadi motivasi yang besar untuk kita semuanya. Jangan sampai nanti kalau Ramadan ini sudah pergi sementara dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar dosa kita yang diampuni? Pastinya qaulul laili shaumul nahar, malamnya yang mulai siangnya berpuasa dan tambah amal-amal ibadah selama bulan Ramadan ini dalam rangka sekali lagi mendapatkan maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas detail tentang materi sujud sahwi atau sujud yang dilaksanakan ketika kita lupa terhadap rukun di dalam sholat itu. Bisa lupa dengan menambahi rakaatnya atau mengurangi rakaat sholat. Kemudian kemarin kita jelaskan juga bahwasanya pelaksanaan sujudnya itu ada yang qabla salam, sebelum salam, ada yang dilaksanakan ba'da salam atau setelah salam. Ini sudah kita detail bahas di pertemuan yang lalu ya. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan kitab
fi rak'atayil fajr. Al-bab tsani, yang kedua fi rak'atayil fajr, tentang 2 rakaat salat sebelum salat fajar atau qobliyah fajar atau qobliyah subuh. Wattafaqu ala anna rak'atayil fajr sunnatun. Ulama fikih sepakat ketika disebutkan ulama fikih dalam kitab ini ya, 4 imam mazhab dari Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dengan di segala macam kitabnya. Abu Hanifah punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar, Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta, Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Risalah atau Al-Umm, Imam Hanbal punya, Imam Ibnu Hanbal punya kitab namanya Al-Musnad. Nah, itu semuanya beliau 4 ini sepakat anna rak'atayil fajri sunnatun, bahwasanya 2 rakaat fajar itu berarti qobliyah atau qobliyah fajar ini adalah sunnah. Li mu'ahadatihi alaihi salatu wassalam ala fi'liha akthar minhu ala sa'il nawafil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menjaga 2 rakaat itu daripada sunnah-sunnah sholat sunnah yang lainnya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan di dalam ini dijelaskan, suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah yang agak kesianan, kemudian sampai ke masjid, kemudian langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh itu pulang ke rumah sholat 2 rakaat. Di sini ada seperti di dalam babnya di awal kita sebutkan. Sampai ditanya oleh istrinya Aisyah ini istri Rasulullah gemar bertanya ya, yang sering sekali bertanya tentang fikih atau tentang hukum-hukum pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, aku engkau sholat 2 rakaat, sementara engkau sudah sholat subuh di masjid. Sholat apa itu ya Rasul? Mengatakan saya tadi belum sempat sholat 2 rakaat fajar. Akhirnya saya ganti dengan setelah sholat subuh. Ini nanti di hadisnya ada. Nah, artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan. Saking menjaganya 2 rakaat fajar itu, Rasul sampai ketika ketinggalan entah ketiduran dan seterusnya diganti dengan sholat setelah sholat subuh 2 rakaat. Di dalam hadis yang lainnya, sholat raka'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah fajar itu khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia selisihnya. Dunia selisihnya itu banyak. Wah, bagaimana selisihnya aja sudah banyak. Semarang apalagi dunia ini kok selisihnya? Itu ya banyak, ada hewan tumbuh-tumbuhan, ada binatang-binatang ternak, ada. Wah, sebanyak tidak bisa kita lihat. Itu dibandingkan dengan 2 rakaat qobliyah fajar tidak ada apa-apa. Kita selalu jaga insyaAllah. Walitarghibi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan raka'atayil fajr itu, wa annahu qadaha ba'da tulu'i syamsi. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggantinya 2 rakaat qobliyah fajar itu ba'da tulu'i syams, setelah matahari itu muncul. Jadi mungkin setelah duha atau setelah subuh selesai lah ya, kalau tidak hina nama anis sholat, ketika Rasul itu tertidur dari sholat 2 rakaat qobliyah fajar. Itu yang ulama sepakat ya, tentang disunahkannya sunnahnya di raka'atayil fajr, di muahadat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi fi'liha akthar min ghairiha. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga 2 rakaat itu lebih banyak daripada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian sampai ketika tidak sempat melaksanakan 2 rakaat itu, ketiduran tadi, qadaha ba'da tulu'i syams. Rasul itu menggantinya setelah matahari itu muncul, atau mungkin setelah selesai sholat subuh diganti 2 rakaat. Kemudian ulama berikhtilaf, kita sedikit berkaitan. Ulama berikhtilaf tentang satu fil mustahab minal qira'ati fihi, yang dibaca surat apa aja.
Karena kadang-kadang kita ya sempat baca setelah Fatihah ini, setelah Fatihah ini sempat baca nih kok sebelumnya terus Fatihah terus rukuk bisa. Karena ada begini. Ya, bagaimana hukumnya? Fa'inda Malikin al-mustahabbu an yaqra'a fihi ma bil Qur'ani faqat. Imam Malik ya, al-mustahab yang disenangi, yang dicintai oleh Imam Malik an yaqra'a fihi ma bil Qur'ani faqat. Yang dibaca hanya Fatihah saja. Tidak ada surat pilihan setelahnya. Ini benar-benar Imam Malik kalau kita punya dia foto sepertinya juga ada ya. Kemudian wa qala Syafi'i dan Syafi'i mengatakan la ba'sa an yaqra'a fihi ma bil Qur'an ma'a suratin qasiratin. Tidak apa-apa membaca di rakaat fajr itu, 2 rakaat itu dengan setelah Fatihah setelahnya membaca suratin qasiratin, surat-surat yang pendek. Surat-surat pendek ini ukurannya sama antara satu dengan yang lainnya ya. Yang satu dengan yang lainnya ukuran surat itu pendek itu bisa jadi beda. Yang ukuran kita ini ukuran surat pendek itu enggak qul huwallahu ya inna a'taina sebagainya. Nah orang sing pendek pula ya sudah dipilih pendek. Tapi ukuran pendek para sahabat tidak hanya itu ya. Seperti begini, ukuran panjang bacaan surat. Jadi di sini di sholatul khusus atau sholatul khusus. Sholat khusus atau sholat gerhana itu kan bacaannya juga ditentukan Al-Baqarah. Misalnya disebut dalam kitab itu ba'da al-Fatihah yang perlu surah tawilah mithul Baqarah. Baca surat yang panjang seperti Al-Baqarah. Jadi ukuran panjangnya surat itu dibaca adalah surah Al-Baqarah. Nah, saya pernah di Jakarta itu dari kuliah di bulan weekend gitu ya, Sabtu Ahad saya silaturahmi di teman saya, beliau imam di masjid di Depok, teman-teman ya. Kemudian beliau adalah menjadi imam di masjid di Depok, kami di Jakarta kuliah. Setelah di sana, kebetulan pas sampai sana ada gerhana. Terus imamnya ketika kami itu kelas ya, benar-benar setelah Fatihah baca surah Al-Baqarah 2 juz setengah. 2 juz setengah itu berdiri. Wah, bakar lagi ya. Tapi ya rasa melu mau gitu. Lama sekali 2 juz. Nah, itu benar-benar dibaca dari awal sampai akhir. Dari rakaat ya. Nanti ada tata caranya sholat gerhana. Di sini pernah dilaksanakan ya sholat gerhana. Satu rakaat 2 kali rukuk dan seterusnya 2 kali tidak. Nah, yang dibaca surat panjang seperti Al-Baqarah itu saja begitu. Jadi ukuran panjangnya ini Rasul baca surat Al-Baqarah. Ustaz, apakah boleh tidak baca Al-Baqarah jika di surat yang lainnya? Boleh. Kalau mau benar-benar seperti yang Rasul lakukan ya surat Al-Baqarah ini apa? Lalu apa yang bisa dua pun. Nah, saya kemudian pernah di Jogja itu di pondok pesantren Muhammadiyah Boarding School di Prambanan. Di sana kebetulan saya waktu di sana kemudian ada gerhana. Bisa jadi imam, jadi imam. Kemudian yang saya baca, kalau saya baca Al-Baqarah benar lagi baru separuh, satu sudah pulang semuanya. Akhirnya saya baca surah yang tidak terlalu panjang-panjang amat, surat Ar-Rahman begitu ya, rakaat kedua surat Al-Insan misalnya kan lumayan juga ada. Nah ini ukuran panjangnya kita dengan sahabat itu tidak sama. Nah, begitu. Kalau kita surat Ar-Rahman itu 1 lembar setengah sudah lumayan panjang. Ini ukuran sahabat sama Rasulullah panjang ya, Al-Baqarah, Al-Insan gitu. Panjang-panjang itu dibaca benar-benar Al-Baqarah full, nggak cuma dekat sama akhirnya toh ya. Nah akhirnya Imam Syafi'i mengatakan wa qala Syafi'i la ba'sa an yaqra fihi ma bi ummil Qur'an ma'a suratin qasiratin. Tidak apa-apa itu setelah Fatihah membaca suratin qasiratin, surat yang pendek.
ya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, An-Nasr, itulah ya. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan, la tawqifa fihi ma fil qiraah yustahab. Tidak ada ketentuan khusus untuk baca surat itu yang di sini surat apa? Bebas. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Wa annahu yajuzu, masih perkataan Abu Hanifah ya. Wa annahu yajuzu an yaqra fihi ma al-mar'u hizbahu min al-lail. Boleh seorang yang sholat itu membaca hizibnya di tengah malam, ya kan? Para sahabat itu kan setiap malam kan qiyamul lail kan. Jadi para sahabat itu punya hizib itu yang biasa sahabat itu baca ketika dalam sholat atau qiyamul lail. Bisa 4 juz, bisa 1 juz, 1,5 juz itu ya. Nah, ketika subuh datang atau sudah ada terus mau qobliyah subuh atau qobliyah fajar itu, maka melanjutkan dengan hizibnya itu tadi yang biasa 1/2 juz tambah 1/2 juz, itu melanjutkan hizibnya atau rutin yang dia baca ketika di sholat malam. Karena para sahabat itu kita sebutkan di banyak kitab-kitab ulos, sahabat itu menjaga hafalannya itu lewat sholat malam. Jadi berdirinya lama, sholat itu berdirinya lama, di pojokan, di rumah atau di masjid di pojokan itu sholat berdirinya berlama. Kalau kan bisa sampai 15 menit, kalau itu kan kita jam bisa sampai 20 menit. Yang dibaca apa yang dihafal imam. Jadi dalam membaca hafalannya itu menjaga hafalannya dibaca di dalam sholat. Itu karena istilah bisa itu bagaimana antara Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Karena istilah qiraati alaihi salatu wassalam fi hadhihi shalah. Karena Rasulullah SAW juga ketika sholat qobliyah subuh bacanya sama-sama, enggak itu aja gitu. Bacanya beda-beda aja, kadang baca panjang, kadang baca pendek. Nah, kita Qurannya ini namanya kan kulhu ya semuanya. Yang penting mau subuh. Apakah tidak boleh? Boleh. Lawang tidak baca surat tidak saja menurut Imam Malik adalah boleh ini. An ayyaqra fihi ma bi umil Qur'an faqat, hanya baca umul Qur'an itu Al-Fatihah saja itu sudah cukup menurut Imam Malik dan seterusnya. Karena Rasul juga tidak satu surat itu dibaca terus gitu kan. Ya kadang surat ini, kadang surat ini, kadang surat ini. Banyak beda-beda dan ganti-ganti. Ini yang membuat ulama berbeda dengan Pak. Boleh panjang, boleh pendek, boleh tidak baca surat, hanya surat Al-Fatihah dan seterusnya. Ada dalam sebuah hadis, wa dzalika annahu ruwiya anhu alaihi salatu wassalam annahu kana yukhaffifu rak'atay fajri ala ma rawahu Aisyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam sebuah hadis, annahu kana yukhaffifu rak'atay fajri. Rasul sallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat salat fajar. Ala ma rawahu Aisyah, seperti riwayat Aisyah qalat hatta anni aqulu aqra'u fihi ma bi ummil Qur'ani amla. Sampai ketika Aisyah menasihati kita baca hadis, mendengar hadis yang Rasulullah lakukan, yang Rasul baca, yang ini sering Aisyah itu memperhatikan. Karena Aisyah itu istri Rasulullah yang dinikahi sebelum dewasa ya, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, tidak memiliki keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya dihabiskan di dalam ilmu. Maka sekali kita baca anak Aisyah Nabi, jarang kita tentang Khadijah jalan, karena Khadijah tidak disebutkan dengan ilmu sebagaimana Aisyah. Sementara Aisyah disebutkan dengan ilmu bertanya dan seterusnya. Maka sering kita membaca riwayat hadis itu, wa Aisyah radhiyallahu anha, wa Aisyah dan seterusnya. Begitu. Nah ini sama begitu juga dengan kasus 2 rakaat fajar. Hatta anni aqulu aqra'a fihi ma bi ummil Qur'an. Sampai Aisyah itu kata melihat Rasulullah 2 rakaat qobliyah subuh sangat cepat sekali, sangat ringan sekali, sampai mengira Rasul dibaca Fatihah apa enggak.
saking cepetnya sholatnya. Ya orang terus berdiri ya gitu ya, tetap ada fikih syafi'i, ada tumaninahnya, berhenti sejenak dan seterusnya. Tapi yukhafif, sangat meringankan. Ini tidak terlalu lama sebagaimana sholat-sholat fardu yang lainnya. Sampai Aisyah mengira bahwa Rasul ini baca Fatihah apa itu harus cepat mau sebutkannya gitu. Fadhahiru hadza annahu kana yaqra'u fihima bi ummil Qur'an faqah. Maka dari hadis ini Imam Malik berarti seakan-akan Rasul hanya baca surat Al-Fatihah kok itu kan. Nah, sehingga menurut Imam Malik boleh hanya baca surat Al-Fatihah, faqah, tidak baca surat-surat yang lain. Waruya anhu min tariq Abi Hurairah, ada riwayat yang lainnya dari Abi Hurairah. Kharraja Abu Dawud, ditakhir dari Imam Abu Dawud di dalam kitabnya, saya berkata ya, annahu kana yaqra'u fihima bi qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Imam Tariq atau sanad dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihima bi qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu dengan membaca qul huwallahu dengan qul ya ayyuhal kafirun. Pendek loh itu. Nah, kuliah sama qul. Duluan mana dibaca Ustaz? Jangan nih tanya. Ustaz, rakaat pertama qul huwa apa rakaat yang kedua? Apa rakaat pertama qul huwallahu terus yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, atau dibalik rakaat yang pertama al-kafirun dan rakaat yang kedua al-ikhlas. Kira-kira kalau ditanya ini jawabannya gimana? Enggak tahu kalau misalnya sholat qobliyah subuh. Wah, bahaya ini. Yang dibaca sama generalnya itu walaupun tidak berpengaruh tentang sahnya sholat, afdolnya adalah al-kafirun rakaat pertama, rakaat kedua ikhlas. Sesuai dengan urutan yang dari pusat itu ya. Nah, maka kalau menjadi imam ya walaupun tidak mengurangi sahnya, tidak berpengaruh tentang sahnya sholat, tapi lebih utama, lebih afdol dibaca sesuai dengan urutannya. Jangan kepadanya jombang banget rakaat pertama misalnya waduha rakaat kedua Al-Baqarah misalnya, ini kan dua di atas. Jadi kalau rakaat pertama dikatakan surat apa, betul rakaat kedua di akhir juz misalnya. Itu secara urutannya lebih. Nah, itu ya, jadi ada 2 riwayat. Yang pertama Rasul itu meringankan sholat 2 rakaat itu sampai Aisyah mengira Rasul membaca Fatihah atau tidak. Dan ini yang dipegang oleh Imam Malik dengan pendapatnya, yaitu yakfi kalimatnya yaqra'u fihima bi ummil Qur'an faqat, hanya baca surah Al-Fatihah saja. Kemudian ada riwayat yang kedua dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasul itu sholat qobliyah subuh baca qul dan quliyah, artinya ya ringan-ringan. Ya mau baca yang surat-surat ringan atau cukup baca Al-Fatihah saja, dua-duanya juga ada riwayat dari para sahabat. Itu ya. Wa tsaniyatu fi sifatil qira'ati al-mustahabbah fihi. Yang kedua tentang bagaimana bentuk bacaan yang disukai di dalam 2 rakaat itu. Fadhahaba Malikun wa Syafi'i wa aktsarul ulama illa anna al-mustahab fihima huwa al-israr. Imam Malik, Imam Syafi'i dan aktsar ulama, berarti mayoritas ulama. Ya, kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik sudah berpendapat sepakat, mayoritas ulama ini murid-muridnya beliau kan mengatakan annal mustahabba fihima huwa al-isra. Yang disukai itu di dalam 2 rakaat itu bacanya adalah al-isra. Al-isra itu tidak dikeraskan suaranya, pelan-pelan. Ada apa namanya sir yang tidak dijaharkan. Wa dhahaba qaumun ila anna mustahab fihima huwa al-jahr. Dan kaum itu berarti salah satu komunitas ulama di situ, tapi ya tidak terlalu banyak pengikutnya ya. Kaum saja di situ berpendapat anna mustahab fihima huwa al-jahr, boleh yang disukai malah yang keras-keras, yang suaranya dikeraskan. Dari sini kan bisa kita lihat Rasul saja, Aisyah saja itu tidak mendengar bacanya Rasulullah.
sampai mengira Rasul kok cepat sekali itu baca Fatihah apa tidak? Berarti kan Rasul bacanya keras apa tidak itu? Aisyah tidak salah mendengar, bahkan mengira Rasul ini kok ringan sekali sholat. Itu baca Fatihah apa tidak? Itu tadi di hadis itu ya. Ini kan menunjukkan Rasul baca suratnya itu jahrul apa sirrun? Sirrun gitu ya. Nah, maka dari sinilah dipakai oleh pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan pengikut lainnya yang memang dari Imam Syafi'i. Nah, gitu. Jadi memahami hadis demikian. Walaupun ada minoritas kaum itu yang minoritas mengatakan boleh dikeraskan, tetapi yang dipegang oleh jumhur di antaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah disirkan atau diringankan. Faslun fil ladzi lam yusalli rak'atay al-fajr wa adraka al-imama fi shalah aw dakhala al-masjid liyusallihima fa uqimatis shalah. Ketika ada seseorang masuk masjid, ya seperti ini tadi sebelum subuh ya, belum melaksanakan sholat dua rakaat qobliyah subuh, mungkin bangunnya kesiangan atau waktunya antri atau gimana, kamar mandi dan seterusnya. Begitu masuk masjid, wa adraka imam fi sholati, dan imam sudah mulai sholat, atau dakhala al-masjid li yusallihima fa uqimatis shalah, atau masuk masjid sementara sudah qomat. Nah, qomat itu kan sebentar, satu menit ada sudah selesai qomat. Masa satu menit sholat juga kan terlalu cepat, terlalu ringan gitu. Bagaimana yang dilakukan? Masuk masjid mau sholat subuh, belum sholat dua rakaat qobliyah, sementara imam sudah mulai sholat atau sudah dikumandangkan apa? Iqamah. Nah, ini bagaimana ya? Apa yang dilakukan? Mukso sholat, nanti telah jamaah orang mulai, atau bagaimana? Nah, faqala Malikun, Imam Malik berpendapat, tidak karena qad dakhala al-masjid fa qimati sholatu falyadkhul ma'al imami fi sholati wa la yarka'huma fi masjid wal imam yusalli fardhu. Imam Malik berpendapat, ya ini tidak hanya sholat subuh ya, atau sholat yang lainnya pun saya kira begitu. Ketika ada seseorang dakhala masjid, masuk di dalam, sudah masuk di masjid. Jadi kalau sekarang mungkin sudah masuk di dalam sini. Kalau di luar kan namanya kan teras ya. Walaupun ulama berikhtilaf tentang iktikaf di masjid itu, yang dinamakan iktikaf di masjid ini apakah harus di yang seperti kita yang ruang utama ini, atau boleh di pojokan sana, misalnya di depan situ bawah tangga itu kan namanya teras masjid ya, bukan yang masjid utama. Bagaimana hukumnya beriktikaf di situ? Apa yang bawah, apa yang berpendapat di situ? Kalau sudah masuk masjid sementara sudah fardhi sholat, sudah qomat, falyadkhul ma'al imami, maka falyadkhul ma'al imami fi sholat, maka masuk beserta imam di dalam sholat. Dia sudah berarti mengikuti jamaah gitu ya, karena mendapati imam sudah takbir atau sudah sholat sementara dia sudah masuk di dalam masjid. Jadi kalau belum masuk masjid mungkin berjarak nanti di bawahnya. Wala yarka'ahuma fil masjid wal imam yusalli fardhu, dan tidak sholat sendirian sementara imam sudah sholat fardhu. Ini jadi ingat kisahnya Abu Bakar ya? Masih ingat ya kisahnya Abu Bakar dulu? Kisahnya Abu Bakar itu ya pernah saya kisahkan di sini ya. Di masjid-masjid yang lain juga saya kisahkan. Ada sahabat bernama Abu Bakar. Abu Bakar suatu saat datang ke masjid terlambat. Masuk gerbang masjid seperti ini, dia lihat Rasul sudah sholat dan sudah rukuk, sudah takbir, bahkan sudah rukuk. Rasul kok sudah rukuk, dia tidak ingin terlambat rakaat gitu ya. Terus baru sampai di gerbang Rasul itu ya, langsung terus takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram ini, terus takbir rukuk Allahu Akbar. Rukuk ini Rasul dan para sahabat juga masih rukuk. Ketika sahabat Abu Bakar sudah rukuk, terus dia jaga, cari soft
tempat pojok sana misalnya itu ya. Jabat di pojok sana. Terus menyelesaikan sholat dengan bersama Rasulullah sampai selesai salam. Selesai salam kita Rasul biasa setelah jamaah selesai salam menghadap ke sahabat sambil dunia terus tanya, siapa tadi yang sholat kok sambil berjalan? Sahabat jawab enggak, terus enggak saya berani, langsung saya ya Rasul, langsung jujur. Ya kamu Abu Bakar? Iya. Terus zadallahu hirsan wala ta'du. Ini yang pertama, kira pertama, cara baca pertama. Semoga pertama dirasakan kerajinan oleh Allah. Wala ta'du, dan jangan kamu hitung rakaat rukuk yang sambil berjalan. Dan cara baca yang kedua, zadallahu hirsan wala ta'ud, semoga bertambah rajin. Wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi lagi sholat yang aku sambil berjalan. Kira-kira beda apa sama itu hukumnya? Yang pertama jangan dihitung, yang kedua jangan diulangi. Beda apa sama? Bedanya apa? Kalau zadallahu hirsan wala ta'du, semoga Allah menambahkan kamu rajin baik kalau wala ta'du, dan jangan kamu hitung rakaat yang rukuk sambil berjalan, maka rakaat yang rukuk sambil berjalan itu tidak dihitung apa? Satu rakaat. Berarti nanti mengambil satu rakaat. Itu kalau bacanya wala ta'du. Tapi kalau bacanya wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi rakaat yang rukuk sambil berjalan tadi, maka sah dari itu satu rakaatnya sah, tapi besok jangan diulangi lagi gitu lah. Apa nih? Sama dengan mengajar di kelas atau mengajar ngaji saja sampai terlambat. Maaf Ustaz, saya terlambat. Besok jangan diulangi lagi ya, nggak boleh masuk itu. Boleh masuk tapi besok jangan diulangi. Kayak begitu. Nah maka dua cara baca yang berbeda memunculkan hukum yang berbeda. Nah sahabat itu apa namanya semangat untuk berjamaah dengan Rasulullah sampai dia seperti itu. Sudah masuk masjid tapi kok sudah komat, dari mana itu? Nah begitu. Apakah sholat sendiri atau tidak? Imam Malik mengatakan falyadkhul ma'al imam fi sholat, maka ikut sholat dengan imam. Wala yarka'u, dan jangan sholat dua rakaat. Kenapa? Itu lambat loh. Ya kalau ingin sempurna ya bisa jangan terlambat. Iya gitu. Berarti lah istilahnya kalau kita jabarkan dengan bahasa yang lain. Fil masjid wal imam yusolli fardhu, karena imam sudah sholat apa? Sudah sholat fardhu. Boleh kita sholat sendiri sementara kita sudah berada di dalam masjid. Wa ikana lam yadkhul al masjid fa illam yakhaf an yafutahu imam bi rak'atin falyarka'huma kharijal masjid. Nah ini pendapatnya masih pendapatnya Imam Malik ya. Ketika belum masuk di dalam masjid, mungkin kita bilang tadi dikira sudah wudu setelah keluar dari kamar mandi, belum masuk masjid, masih di teras sebelah sana. Kalau sudah qomat, belum masuk masjid itu ta'ilam yakhaf an yafutahu imam bi rak'atin. Kalau tidak khawatir nanti tertinggal satu rakaat, bisa menjamin aku sholat cepet toh, tak mungkin kali ya, aku tak baca Fatihah doa yang misalnya gitu ya. Maka seperti ini falyarka'huma kharijal masjid, maka boleh sholat dua rakaat itu di luar masjid. Terus wa in khafa fawat tarrakati falyadkhul ma'al imami tsumma yusallihima idza tala'at asy-syamsu. Ini masih pendapatnya Imam Malik. Ketika khawatir nanti tertinggal rakaat dengan imam, khawatir soalnya khawatir waktu itu harus nyebar khawatir kan, karena itu imam bahkan sudah hampir sudah sudah masuk di sholat rakaat pertama, dia khawatir nanti tidak bertemu, tidak menangi rakaatnya imam itu, maka falyadkhul ma'al imami tsumma yusallihima idza tala'at asy-syamsu, maka langsung sholat dengan imam jamaah. Dan nanti dua rakaatnya qabliyah gimana? Nanti setelah tala'at asy-syamsu diganti dua rakaat.
seperti yang tadi itu ya di awal itu kami jelaskan. Betul ya? Ini pendapatnya siapa tadi? Imam Malik. Jadi seorang imam yang pahamnya lebih banyak. Ketika ada orang masuk belum sholat 2 rakaat qobliyah subuh, masuk di dalam masjid, imam sudah sholat atau sudah digunakan apa? Qobliyah. Ya, gimana yang dilakukan? Imam Malik mengatakan, ketika sudah masuk di dalam masjid dan sudah qomat, maka sholat dengan imam, jangan tidak rukuk 2 rakaat di dalam masjid sementara imam sudah sholat fardu. Jika tidak harus sholat subuh, sholat yang lainnya pun begitu. Wa ikana lam yakhraj, kalau belum masuk masjid ya, dan tidak khawatir tertinggal rakaat, maka boleh sholat 2 rakaat qobliyah tapi di luar masjid. Jangan sudah qomat langsung tahu masuk masjid, wah langsung depan sholat 2 rakaat. Wah ini kok sing paling wis tak qomat malah sholat sunnah. Begitu. Kalau jadi imam ini tiga layan kan. Perasaan. Tapi wa khafa fawat, tapi kalau khawatir nanti tertinggal 1 rakaat saja, maka yang dilakukan adalah sholat dengan imam, berarti tidak sholat sendiri 2 rakaat qobliyah, nanti sholat qobliyah diganti dengan setelah tolak isyamsu, setelah matahari terbit. Wa wafaqa Abu Hanifah Malikan fi farqi baina an yadkhula al-masjid aw la yadkhul. Imam Abu Hanifah ini sepakatnya Imam Malik tentang tadi dibedakan antara sudah masuk masjid apakah sebelum masuk masjid itu ya. Ini disepakati Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sebelum masuk masjid sholat di luar. Ini sudah masuk masjid sholat dengan imam. Ini sepakat Abu Hanifah dengan Imam Malik. Tapi waqala Syafi'i mengatakan idza qimatis sholatul maktubah fala yak'ahuma aslan la dakhil masjid wa la kharijah. Imam Syafi'i mengatakan idza qimatis sholat, ketika sudah qomat muadzin sudah qomat itu fala yak'ahuma aslan, tidak boleh sholat 2 rakaat. La dakhil masjid wa la kharijah, baik di dalam maupun di luar masjid. Imam Syafi'i tidak boleh kalau sudah qomat ya sudah, berarti dia sholatnya terlambat, tidak usah sholat qobliyah. Walaupun tadi fadilnya sangat banyak sekali pahala dan seterusnya, karena dia terlambat, imam sudah sholat sudah hukumannya dikomati, maka sudah tidak sholat 2 rakaat aslan. La dakhila wala kharijah, di dalam maupun di luar masjid. Itu mana pendapatnya Imam Syafi'i. Atau kalau Imam Malik, kalau masih di dalam masjid masih boleh, tapi asalkan tidak khawatir berlalu. Tapi kalau di dalam masjid, oh ya sudah, tetap ikut dengan sholatnya imam. Nanti jorokannya bagaimana Ustaz? Tidak ingin ketinggalan diganti setelah sholat isya. Tapi Imam Syafi'i nggak boleh sholat ketika sudah qomat di dalam maupun di dalam, tetap tidak. Nah, di dalam maupun di luar masjid tetap tidak boleh. Wa hakka Ibnu Munzir, Imam Ibnu Munzir menceritakan bahwa ada jawazul qu'anhuma fi masjid wal imam yusalli wa huwa syahidun. Ini pendapatnya Ibnu Munzir ya. Menceritakan ada satu kaum mengatakan boleh rukuk 2 rakaat fi masjid, tidak di dalam masjid, wal imam yusalli, dan imam sudah sholat. Jadi sudah wudu masuk ke masjid, imam sudah sholat, sudah takbir, dia tetap sholat 2 rakaat. Ini pendapatnya yang diceritakan oleh Imam Ibnu Munzir, dan kaulnya ini disebutkan di sini Mu'allif Al-Rusdi wa huwa qaul syahidun. Ini pendapat yang istilahnya bukan tidak sahih, tapi nyeleneh di antara pendapat ulama yang lainnya. Itu ya. Jadi nonton ya Bapak Ibu, ketika dengan maaf terlambat mungkin jatuh ke rumahnya jauh, mungkin atau antri kamar mandinya dan seterusnya, tidak yang kemudian di kamar mandi dan seterusnya. Nah itu tidak kasusnya berkaitan dengan qobliyah subuh bagaimana ketika sudah belum sholat 2 rakaat, sementara sudah qomat atau imam sudah sholat, maka tadi rinciannya begitu. Ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Malik, oh ternyata kalau sudah dikumandangkan sholat
dan dia sudah sudah masuk di dalam masjid, ngapain jamaah sudah di dalam masjid. Nah, kecuali di luar masjid itu pun kalau tidak khawatir terlambat. Kalau khawatir terlambat ya sudah ikut sholat dengan imam tadi, Imam Syafi'i. Nah, kalau sudah komat ya sudah ikut jamaah dengan imam, tidak ada sholat qobliyah walaupun dia di dalam masjid maupun di luar masjid. Saya kira itu pendapatnya bisa dipahami. Rabi'ah fi waqti qadaiha idza fatat hatta shalat subuh. Di waktu menjelaskan tentang waktu mengqadha 2 rakaat saja atau qobliyah saja. Idza fatat hatta shalat subuh, ketika sudah terlambat dan dia sudah sholat subuh. Wis terlambat sholat subuh, nah dia belum sholat qobliyah, kapan menggantinya itu, kapan mengqadhanya? Fa inna ta'ifatan qalat yaqdiha ba'da sholati subhi wa bi qala Atha wa Ibnu Jurayj. Jadi pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Atha Ibnu Jurayj ini mengatakan mengqadha sholat qobliyah itu setelah sholat subuh walaupun belum matahari terbit seperti ini kan. Nah, ini sudah ada isyarat ya, isyarat jam 5.40 ya sudah. Jadi mungkin imamnya sudah selesai jam 5 mungkin ya, sudah selesai sholat jam 5, dia belum qobliyah, masih di waktu subuh boleh mengqadha qobliyah. Ini yang pendapatnya coba tadi pendapatnya Atha dan Ibnu Jurayj. Wa qala qaumun yaqdiha ba'da tulu'i syams wa min haula'i man ja'ala laha hadha waqta ghairu muttasi'. Wa minhum man ja'alahu laha muttasi'an faqala yaqdiha. Jadi pendapatnya adalah sebagian ulama di situ disebutkan seperti tadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya sepakat dengan pendapat ini. Artinya mengqadhanya idza tala'at syamsu, ketika matahari sudah muncul. Mungkin ya kalau sekarang kita sudah isyraq kan begitu. Kalau isyraq dijadwalkan jam 5:39 atau 40 sudah isyraq. Jadi kalau mengqadha jam 5 lebih jam 6 kurang 4 kan sudah muncul tuh matahari, baru mengqadha sholat qobliyah subuh. Nah, itu saya kira bisa difahami dengan mudah ya, karena ini kan setiap hari kita laksanakan. Hanya saja mungkin caranya yang perlu kita detailkan. Yang terlambat ini begini taufiknya, detailnya seperti apa. Nah, boleh ketika dirinya kalau benar terlambat tuh jangan masuk masjid dulu, di luar masjid aja. Saya nggak ingin ketinggalan sholat qobliyah. Di luar dulu tidak apa sholat di luar sana. Ya agak cepat sedikit, yang penting Fatihah aja terus rukuk, yang penting itu makna sebentar terus cepat pun jamaah. Kenapa kok begitu ada pendapat seperti demikian? Karena fadilah atau keutamaan qobliyah subuh yang sangat besar dan sangat luar biasa banyak pahalanya. Sampai Rasul akan lagi sholat rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat qobliyah fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia toh ya seisinya. Dunia tes tesnya bagaimana aja sudah luas ini, belum semangat, belum Jawa Tengah, belum kalau dunia kok seisinya seharga isinya itu buahnya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya dan betapa banyaknya pahala yang didapat oleh seseorang yang menjaga istiqomahnya tentang qobliyah sholat subuh sampai dibahas detail yang terlambat yang sholat yang sholat itu ya. Nah ini menunjukkan betapa imamnya Rasulullah tentang 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Nah ini yang kemudian bisa kita kita pahami seperti itu. Artinya ya jangan sampai terlewatkan kan. Kalau bisa ya sebelum subuh itu jalan 15 menit atau 20 sudah terbangun. Kecuali kalau puasa kan bangun semuanya sahur. Kecuali pada saat tidur lagi alam. Ini umumnya orang kan sahur jam 4 atau setengah 4 kan masih terjaga, masih melek lah istilahnya sampai datang subuh kan dia punya kesempatan yang banyak untuk menjaga qobliyah subuh. Mungkin yang terjadi mungkin ketika di luar puasa kan, kalau belum sempat bangun malam, kalau punya dimakan banget, sudah buru-buru kamu nanti masih gak ngejar,
belajar, ya kan? Bagaimana seharusnya ini tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Rusdi Nabi. Alhamdulillah kita menjaga apa namanya kopiah subuh itu kalau bisa beberapa waktu sebelum subuh sudah terbangun dan terjaga sehingga berkelanjutan subuh sudah siap. Nah, itu dia. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan berbahasa itu di nawafil, sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah itu ya banyak. Sholat fardu sudah lewat ya. Kita masuk di as-sholatul nawafil atau sholat-sholat sunnah selain rotibah atau selain yang dia itu ya. Dan banyak ini sholat-sholat sunnah, dia ada sholat kusuf, terus ada sholat istisqa, ada sholat apa namanya kusuf qamar dan kusuf gerhana bulan dan gerhana matahari saja. Ulama banyak sekali detail membedakan ini bacaannya apa, tata caranya bagaimana, itu juga nanti kita ada sedikit. Alhamdulillah di kesempatan berikutnya akan kita bahas tentang sholat-sholat nawafil. Saya kira tadi Bapak Ibu semoga bermanfaat, tetap bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa sehingga nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan pahala yang besar sesuai tujuan ibadah puasa itu sendiri. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nanti kalau masih akan disampaikan ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa Al-Quran ini. La'alakum tattaqun, bahasa kita yang apa namanya dosanya diampuni dengan apa? Dengan meninggalkan perkara yang haram, yang jangankan yang haram kita tinggalkan, yang boleh saja kita diperintahkan untuk meninggalkan. Imam Syaroni menjelaskan dari kitab itu watrukil mubahat tolaban ditarakil maqamatil aliyah, dan tinggalkanlah hal-hal yang mubah, yang boleh dalam rangka mencari makom yang tinggi, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau puasa ini kan jangankan yang haram, memang jelas-jelas tidak boleh kita lakukan. Yang mubah saja disuruh untuk meninggalkan. Tidur itu tidak mubah. Kalau kita tidur itu hukumnya mubah. Tapi dalam kaidah usul ini perkara yang mubah ketika jinnya tidak dapat pahala ibadah. Perkara yang mubah tapi jinnya ibadah dapat pahala ibadah. Lantas jangan berusaha tidur kan mubah. Saya nanti tidur ibadah itu jam 7 sampai sore ibadah. Masa tidur namanya itu kayaknya tidur itu kan mubah sebenarnya, tapi di dalam kaidah yang disampaikan Imam Syaroni itu disuruh ya tidak dan meninggalkan sana tidak, disuruh mengurangi. Qalilun minal laili ma yahjaun. Para sahabat itu dulu salafus saleh tidurnya sedikit karena terbangun dalam waktu yang lama. Nah, kita praktikkan nanti minimal pas waktu etika kan begitu. Itu kan kita praktiknya di masjid terjaga dan terus. Insyaallah dengan itu kita akan bisa mendapatkan fadilah ataupun keutamaan besar di bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini lebih buruk dari Ramadan yang tahun lalu begitu. Tapi kita tetap bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.